Oke, sebenarnya kita lihat ya teknologi ini udah sangat luar biasa gitu kan. Makna pembelajaran efektif di era digital. Jadi pembelajaran itu sampai saat ini ya kita udah pembelajaran yang digital, apalagi semenjak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugales, selamat datang kembali di podcast Mugales. Ruang bicara, cerita, inspirasi, dan berbagai hal menarik seputar dunia pendidikan serta kehidupan pelajar. Di era saat ini, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Mulai dari belajar melalui internet, mencari referensi, hingga penggunaan AI dan sebagai platform digital lainnya. Namun pertanyaannya, apakah teknologi membuat belajar menjadi lebih mudah atau justru semakin membuat kita sulit untuk fokus? Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Wakil Kepala SMA Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaannya sehat. Bagaimana kabarnya juga Kak? Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Membahas ini. Baik Bapak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Mungkin Bapak mau memperkenalkan nama terlebih dahulu? Oke, boleh. Nah, kebetulan halo Sobat Mugales, kebetulan saya Pak Indra Avandi selaku Wakil Kepala Sekolah di SMA Muhammadiyah 13 Jakarta. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat kesempatan nih untuk sharing atau berbagi hal yang baik tentang pendidikan, terutama yang mungkin bisa kita terapkan yang sudah berada di SMA Muhammadiyah 13 Jakarta. Baik Bapak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Saat ini hampir semua pelajar sudah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya makna belajar efektif di era digital ini? Oke, sebenarnya kita lihat ya teknologi ini udah sangat luar biasa gitu kan. Makna pembelajaran efektif di era digital. Jadi pembelajaran itu sampai saat ini ya kita udah pembelajaran yang digital, apalagi semenjak pandemi kita udah digital banget. Sebenarnya kalau pembelajaran efektif di masa digital ini banyak hal. Jadi sebenarnya saat pembelajaran bentuk digital itu lebih efektif dalam penguasaan materi. Pertama apa? Itu lebih banyak kegiatan pembelajaran. Pertama kita ada platform pembelajaran, ya kan ada video-video pembelajaran. Kemudian juga pembelajaran lebih menarik karena ada games gitu kan, ada kuis pembelajaran di mana yang biasanya anak-anak itu megang gadget untuk bermain game, tapi sekarang gamenya dibuat bentuk pembelajaran. Jadi kan suatu hal yang sudah sangat luar biasa gitu kan, apalagi sekarang juga bentuk-bentuk tugas atau mungkin yang lainnya itu udah masuk ke bentuk digital. Jadi anak-anak tuh udah ngerasa oh pembelajaran lebih enak nih, lebih nyaman gitu kan dengan pembelajaran digital ya sekarang gitu kan. Oke, menarik sekali ya Bapak ya. Jadi bukan sekedar menggunakan gadget saja, tapi bagaimana cara menggunakannya dengan tepat gitu ya Pak. Oke, lalu menurut Bapak, apa sih tantangan yang sebenarnya yang tersebar dan yang sering dihadapi pelajar saat belajar di era digital saat ini? Kalau untuk tantangan ini banyak sekali kayak. Jadi pembelajaran era digital ini sebenarnya yang ditutup bukan cuma siswa ya. Jadi ada beberapa tantangan yang memang jadi tantangan untuk guru maupun siswa. Jadi kalau kita bahas kulik sedikit, kalau guru berarti tantangan terbesar adalah bagaimana guru menyiapkan pembelajaran itu bentuk digital. Dimana biasanya kuis itu hanya bentuk kertas, ini bentuknya digital, gitu kan, atau bentuknya game. Nah, itu kan sebuah tantangan juga buat seorang guru gitu untuk pembelajaran saat ini. Dan itu alhamdulillah kalau guru-guru zaman sekarang itu udah banyak banget pembekalan. Ya kan, pembekalan terkait dengan pembelajaran digital, apalagi juga sekarang interaktif menggunakan AI dan segala macamnya. Nah, tantangan terbesar siswa di era digital dengan menggunakan gadget adalah gadget itu sendiri. Kadang siswa itu sendiri sudah efisien atau belum menggunakan gadget. Kadang kan siswa itu ketika pembelajaran digital
belajar digital sebentar, habis itu scrollnya media sosial, TikTok lah, Instagram. Nah itu sebenarnya kan lebih kepada bagaimana siswa itu disiplin dalam menggunakan digital. Jadi saat memang pembelajaran, dia lebih fokus untuk kegiatan pembelajaran digital, jadi tidak sibuk dengan yang lain atau dengan TikTok, IG dan segala macamnya. Jadi lebih kepada disiplin siswa dalam menggunakan gadget untuk pembelajaran digital. Nah selebihnya ya bagaimana ketika udah bagus dari gurunya, siswanya disiplin, itu akan terjadi pembelajaran yang sangat efektif dan juga menyenangkan gitu. Oke, berarti kadang memang niat awalnya tuh ingin belajar, tapi ternyata kebablasan ya Bapak ya, jadi lihat media sosial, jadi tidak efektif gitu ya Pak ya Betul, menggunakan nah media itu sosial. sekarang yang jadi trouble sebenarnya untuk seluruh siswa. Tapi ya sekali lagi sebenarnya ini sangat membantu banget, karena biasa kan kita belajar textbook, materi cuma dari buku, dari guru. Kalau sekarang materi udah ada di guru gitu kan, dari digital ada, kita mencari apapun ada gitu kan, itu pembelajaran udah banyak banget. Dan memang dari pembelajaran era digital ini banyak banget itu tantangannya. Dan juga harapan kita itu dengan pembelajaran digital, anak itu bisa lebih kreatif ke depannya, lebih kreatif, lebih inovasi gitu, penyelenggaraan masih banyak. Oke, dari yang Bapak bilangin tadi nih, menurut Bapak bagaimana sih kira-kiranya agar siswa-siswi itu agar lebih efektif dalam penggunaan media sosial di era digital ini? Jadi kalau untuk siswa-siswi ya, agar bisa lebih efektif, berarti yang pertama dia harus disiplin dalam penggunaan gadgetnya. Jadi saatnya memang dia untuk pembelajaran, ya fokus di pembelajaran. Selain itu juga ada niat dari siswa itu sendiri benar-benar mau belajar. Kadang kan ketika sudah pembelajaran udah efektif banget nih, udah ada digital segala macam, ternyata anaknya niatnya masih belum terkumpul nih untuk belajar. Itu kan memang salah satu poin yang harus diperhatikan sama siswa. Jadi pembelajaran ini siswa itu yang pertama itu tadi disiplin, niat dia mau belajarnya ada gitu kan, dan juga ya sikap dia, attitude-nya, sikapnya dalam penggunaan digital ini. Dan ini harusnya bisa lebih menggunakan digital secara positif, karena kan kalau digital itu kan sebenarnya antara positif negatif banyak gitu. Jadi bagaimana sikap seorang siswa ini bisa menempatkan dirinya di hal-hal yang positif gitu. Oke, baik Bapak. Berarti selain itu juga mungkin siswa-siswi juga harus memanajemen waktunya ya Pak ya? Betul. Kemudian Bapak, kan saat ini kan teknologi seperti AI juga sudah mulai banyak berkembang, oleh siswa-siswi juga sudah mulai dipakai sering sekali di pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana siswa-siswi sebaiknya menyikapi perkembangan teknologi tersebut? Kalau untuk seluruh siswa-siswi ya, menyikapi bagaimana ya? Kalau menyikapi berarti menyikapi dengan cara yang efektif, dengan cara yang baik. Artinya udah ada pembelajaran digital nih, berarti kita menyikapi gimana menerimanya dan menjalankan. Artinya menerimanya berarti ternyata pembelajaran lebih asik nih menggunakan digital. Mempelajarinya artinya setiap materi yang ada dipelajari juga gitu. Dengan cara digital ada gamenya, ada model video interaktifnya gitu. Jadi juga lebih memudahkan siswa sebenarnya dalam proses belajar. Dan tetap memang walaupun pembelajaran secara digital, peran guru tetap utama gitu. Karena memang pembelajaran itu sekarang itu bukan lebih kepada KSK ya, artinya knowledge doang, spiritual sama attitude, tapi yang perlu juga adalah attitude-nya, ASK gitu kan, attitude, spiritual sama knowledge. Artinya kenapa knowledge taruh belakang, yang dibutuhkan zaman sekarang adalah bagaimana attitude-nya, yaitu attitude siswa-siswinya. Berarti kan lebih kepada digital juga digunakan kan attitude, gimana tata cara penggunaan pembelajaran digitalnya, menggunakan media gadget, barang pakai attitude. Kemudian spiritualnya gimana, spiritualnya bisa lebih baik. Karena kalau spiritual baik berarti kan ketika penggunaan gadget hal yang positif yang menggunakan gitu. Terakhir ke knowledge, karena di luar itu berarti semua ada ilmunya. Setuju sekali ya Pak ya dengan apa yang Bapak katakan, karena teknologi tidak hanya teknologi yang hebat pun sangat membutuhkan peran manusia di dalamnya ya Bapak ya. Mungkin terakhir Bapak ada pesan nggak buat siswa-siswi Mugalas agar tetap semangat belajar di era digital ini? Ya, kalau pesan saya untuk para siswa-siswi Mugalas nih di pembelajaran era digital gitu, dan juga kita harus bagaimana menyikapinya di era digital seperti saat ini. Jadi
kita harus benar-benar lebih efisien dan lebih efektif dalam penggunaan media sosial. Artinya jangan sampai kita dalam satu hari full, kita manajemen waktunya 24 jam, lebih banyak untuk scroll TikTok, gitu kan, scroll Instagram, gitu kan. Nah, digunakan manfaat, gitu kan, artinya bisa menggunakan, oh ada video interaktif nih pembelajaran, oh ada materi ini nih pembelajaran nih, oh ada game pembelajaran. Nah itu lebih banyak, sumbernya banyak sekali gitu di era digital. Artinya sumber pembelajaran banyak. Kalau dulu kan enggak, sumber pembelajaran kita lari kemana? Perpustakaan nasional, gitu kan. Kalau misalnya kita minim budget, perpustakaan nasional ternyata nggak ada buku update terbaru di Gramedia, kita main Gramedia hanya numpang baca. Kalau sekarang kan enggak, kita cari di internet, apa yang kita butuhkan muncul. Gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya, kemudian manajemen waktu kita juga kita gunakan, dan juga kita gunakan sikap kita bagaimana internet positif. Artinya kita mencari semua sumber data yang baik yang kita gunakan untuk pembelajaran. Itu pesan-pesan untuk para sobat Mugalas, untuk siswa-siswi SMA Mugalas 13. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya dan motivasi yang telah diberikan hari ini. Oke, Sobat Mugalas, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa teknologi bukan penghalang, melainkan peluang untuk berkembang jika digunakan dengan bijak. Belajar di era digital bukan tentang siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi siapa yang mampu menggunakannya dengan bijak. Saya, Khairunisa Fadilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.